saya diberi tugas oleh pimpinan saya rebut, kuasai itu dengan segala risiko. Gitu. Kita akan kerahkan semua kekuatan agar sasaran itu tercapai. Pada akhirnya mudah untuk mendapatkan kemenangan, kan begitu. Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Semua masing-masing punya strategi ya. Ilmunya sama. Pasti beliau juga senior saya memiliki kemampuan lebih unggul dari saya, kan begitu. Namanya senior, kan begitu ya. Tetapi beginilah, dalam sebuah game itu kita harus berani membuat membuat sebuah goal. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan menggemparkan Indonesia. Kekuatan seorang panglima ada di pundak para komandan lapangan seperti kalian semuanya. Kalau strategi nggak bakalan saya sampaikan, begitu ya. Itu rahasia perusahaan. Itu bagian dari yang saya harus sembunyikan. Semuanya itu telah terpetakan dengan baik, dan yang jauh lebih penting lagi adalah siapa yang akan melakukan. Bagaimana caranya, bagaimana cara mengukurnya, hasil akhirnya seperti apa. Hal-hal seperti itu harus detail, dan itu sudah dipahami sepenuhnya oleh anak-anak kita di lapangan. Perhara yang melanda Partai Demokrat semakin memanas. Secara terbuka Muldoko menabuh genderang perang terhadap SBY. Perebutan kekuasaan Partai Demokrat ini memasuki babak baru. SBY tidak tinggal diam. Presiden 2 periode ini pun turun gunung menyelamatkan partai yang dibesarkannya itu dari tangan Muldoko. Publik seakan tak mengira Muldoko tega mengkhianati SBY, karena dulunya SBY lah mengangkat Muldoko meraih karir militer tertinggi sebagai Panglima TNI. Banyak yang meyakini ada penguasa di belakang Muldoko hingga berani menantang SBY. Karena tanpa ada dukungan dari penguasa, Muldoko bukanlah lawan politik yang seimbang berhadapan dengan SBY. Aksi Muldoko ini dinilai terlepas dari agenda besar untuk Pilpres 2024. Muldoko jelas punya ambisi, maka tidak heran jika dia memilih bergabung dengan para penguasa yang mengatur strategi di belakang layar untuk kepentingan besar di Pilpres 2024. Lantas siapa sebenarnya mereka, para penguasa tersebut? Who is really in charge in this country? Siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini? Jelas tidak Pak Jokowi sendiri. Kekuatan politik. Ya. Apa sih kekuatan politiknya? Partai bisa, lembaga-lembaga bisa, duit bisa. Kalau banyak orang yang punya duit terlibat politik, langsung atau tidak, mereka punya kekuasaan. Dan kalau dia punya kekuasaan, dia bisa mempersulit orang yang bikin pernyataan yang merugikan kekuasaan mereka. Jadi tetap kita menganggap bahwa ada komplotan sebetulnya yang sedang berupaya untuk memastikan bahwa peristiwa di Sibolangit harus disempurnakan. Ya kan saya membayangkan kalau secara strategis Pak Muldoko pasti udah dapat semacam keyakinan bahwa Departemen Hukum dan HAM akan melegalisir
keputusan di Sibolangit. Kan nggak mungkin Pak Muldoko ambil langkah yang begitu drastis tanpa dia hitung bahwa dia akan ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM untuk melaporkan hasil Munaslup. Karena ini adalah rahasia istana yang kita mungkin baru bisa bongkar dalam beberapa minggu ke depan setelah kasus ini betul-betul diperlihatkan. Tapi publik tetap tidak percaya kalau Pak Mahfud nggak tahu bahwa Pak Muldoko lakukan hal yang sangat mungkin direstui oleh Presiden. Saya pakai dulu kata sangat mungkin gitu. Karena ini orang dekat Presiden. Saya diberi tugas oleh pimpinan saya rebut, kuasai itu dengan segala risiko. Gitu. Kita akan kerahkan semua kekuatan agar sasaran itu tercapai. Pada akhirnya mudah untuk mendapatkan kemenangan, kan begitu. Thank you.